mahasiswa, terutama bagi peserta KKN tahun ini. Karena lokus kita, meskipun ada sebagian di kelurahan ya, ada sebagian besar di desa, tentu penting sekali kita mengetahui dan memahami apa yang dilaksanakan di pemerintahan desa. Sesi ini kita sedikit banyak akan berbincang tentang tata kelola desa, bagaimana mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan profesional. Oke, lanjut. Boleh next slide. Dapat di ya oke. Ini di data saya, mungkin lanjut saja. Nah, yang pertama tentu pengertian dari pemerintahan desa, karena nanti di lokus nanti rekan-rekan mahasiswa akan bertemu dengan kepala desa, perangkat desa, kelembagaan desa, dan juga tentu bagaimana mengkolaborasikan semuanya bisa memberikan dukungan dalam pelaksanaan KKN tahun ini. Yang pertama, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat ya, setempat dalam sistem pemerintahan NKRI, di mana desa menjadi ujung tombak pemerintahan kita yang berjenjang. Sistem kita pemerintahan kita konkuren mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai pada level di desa. Yang kedua, tata kelola pemerintahan desa adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance, yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan bertanggung jawab. Nah, pada pelaksanaan pemerintahan desa dan juga yang dikelola dalam tata kelola pemerintahan desa, tentu nanti akan kita mengenal siapa pemerintah desa dan siapa pemerintahan desa. Oke, lanjut. Nah, desa sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Nah, ini tentu desa memiliki ruang yang dibatasi tadi, kewilayahan. Mereka melakukan penyelesaian urusan sendiri di ruang itu, dan juga di sana ada yang namanya asas rekognisi, ya, asas asal usul dan asas subsidiaritas, bagaimana dia mengupayakan urusan-urusan di dalam ruang desa itu sendiri untuk menyelesaikan kebutuhan dan uh, pelayanan kepada masyarakatnya. Oke, lanjut. Next. Tentu kita sebelum jauh membahas tentang desa, sebagaimana regulasi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang sekarang sudah terdapat perubahan kedua, Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, dan beberapa aturan dan turunannya, baik itu di Undang-Undang Pemerintah Daerah maupun di PP tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Nah, tujuan dari tata kelola pemerintahan desa adalah yang pertama tentu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita ketahui bahwa desa memiliki 4 peran utama yang harus dijalankan oleh pemerintahan desa. Yang pertama dari sisi pemerintahan, melaksanakan kualitas pelayanan publik yang baik, yang tentu menjadi hal penting substansi hadirnya pemerintah desa bagi masyarakatnya. Yang kedua, dari sisi pembangunan, desa sendiri mengawal bagaimana desanya mulai membangun. Kalau sekarang kita mengenal desa tertinggal, berkembang, maju, mandiri, maka proses pembangunan ini yang harus dikawal oleh pemerintah desa. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan yang diwadahi dalam beberapa kelembagaan, baik menyasar kelompok masyarakat kita, baik ibu-ibu atau perempuan, di mana ada di sana ada PKK, di sana juga ada Karang Taruna yang tadi sempat disinggung dari Pora ya, kepemudaan, Posyandu, dan juga RT dan seterusnya. Yang keempat adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini juga tujuan kita kelola adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Kalau pemerintah desanya mampu mendorong partisipasi masyarakat dengan baik, tentu desa akan mampu mencapai pada tahap desa yang mandiri dan sejahtera. Tentu tujuan juga dari tata kelola adalah mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Kalau di sini kita mengenal ada SDGs desa, ada 18 eh, parameter ya, bagaimana SDGs desa itu mengawal, di antaranya salah satunya adalah desa bebas kemiskinan. Jadi desanya yang tidak ada lagi warga yang miskin, pendidikannya tinggi dan mampu mencapai ruang-ruang dalam mengakses pekerjaan. Tentu meningkatkan serta masyarakat desa menjadi goals daripada tata kelola pemerintahan desa itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, dalam prinsip-prinsip good governance, boleh. Ini ada beberapa prinsip yang tentu menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, mencegah penyalahgunaan dana desa, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, penegakan hukum, responsibilitas, serta keadilan dan kesejahteraan. Nah, beberapa prinsip good governance ini nanti rekan-rekan mahasiswa yang akan turun ke lapangan, juga salah satu tema umumnya adalah bagaimana implementasi pemerintahan desa yang baik, nanti mohon bisa dikawal itu. Di sana bagaimana dengan proses-proses akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan juga partisipasi masyarakat dalam mendorong tercapainya output-output atau indikator keberhasilan desa melalui indeks desa, di mana indeks desa ini ada 6 dimensi, di antaranya dimensi penyelenggaraan pemerintahan desa yang nanti menyasar pada penerapan good governance, yang kedua juga aspek lingkungan, sosial, ekonomi, infrastruktur, ya, aksesibilitas di sana. Oke, lanjut. Di pemerintahan desa ini ada beberapa tipologi, mungkin bisa lanjut ya. Ada yang kasihnya ada 3, ada juga yang beberapa tipologi ya, ini juga berbeda-beda. Mungkin back sebelumnya. Boleh kembali tadi, back.
Ini peran di antara yang pertama adalah kehadiran BPD sebagai mitra daripada kepala desa dalam menjalankan pembangunan di desa. Nah, BPD ini berperan sekali bagaimana mengarahkan, mendorong berpartisipasi pada tahapan-tahapan, baik mulai dari perencanaan sampai pada proses pengawasan. Kepala desa disupport oleh sekretaris desa dengan kaur-kaur yang ada di sana, kepala seksi dan kepala kewilayahan atau kepala dusun. Ini ada beberapa yang menerapkan kepala dusun, ada juga di bawahnya ada RW ya, atau ada RT-RT yang ada di desa. Jadi ada beberapa karakteristik yang berbeda, nanti mungkin bisa dari rekan-rekan mahasiswa yang di lapangan akan bisa melihat nanti. Ini ada struktur secara umum ya pemerintahan desa. Oke, lanjut. Next. Nah, berdasarkan pasal 26 tahun Undang-Undang 6 tahun 2014, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi tadi ada 4 poin utama tadi yang menjadi tugas kepala desa, penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini termasuk layanan-layanan publik di sana, bagaimana juga akuntabilitas dan seterusnya. Pembangunan desa, bagaimana infrastruktur, mendukung potensi desanya dan juga pengembangan ekonominya di sana bisa maksimal. Pembinaan kemasyarakatan, bagaimana situasi di desa itu betul-betul bisa guyup, aman, dan juga saling mendukung. Serta pemberdayaan masyarakatnya, bagaimana interaksi antar masyarakat bisa saling mensupport, bisa berkolaborasi baik dalam peningkatan ekonomi maupun dalam aspek lainnya. Serta tentu fungsi-fungsi yang lain yang ada di sana, termasuk ada dari juga perwakilan desa yang menjadi jembatan bagaimana kolaborasi antar semua aspek di desa bisa berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Nah, sedangkan BPD adalah merupakan mitra daripada kepala desa, merupakan tempat di mana menjadi saluran aspirasi masyarakat untuk memberikan masukan dan juga ide-ide dan juga harapan bagaimana desanya bisa lebih maksimal. Dia juga berperan, BPD ini berperan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan juga menyepakati peraturan desa. Maka penting sekali. Nanti rekan-rekan mahasiswa jika sudah mulai tahapan di desa, silakan nanti yang pertama tentu harus mengenali mulai dari kepala desa, BPD, sekretaris desa, dari RW ya, atau dari kepala dusun ya yang nanti masing-masing daerah mungkin berbeda penamaannya. Kalau kita sebagai ada kepala desa, ada juga petinggi, ada juga kepala kampung, ya, ada berbeda-beda. Tentu ini harus dikenali, harus menjadikan target bagaimana dukungan dari seluruh elemen ini untuk mendorong pencapaian dan juga target daripada pelaksanaan KKN itu sendiri. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Oke. Nah, di tahapan dalam manajemen administrasi pemerintahan desa ini salah satu tahapan yang siklus jati yang dimulai dari perencanaan pembangunan desa. Nah, perencanaan pembangunan desa ini merupakan pedoman utama dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Nah, ini tahapan ini memang berada di awal tahun. Kalau nanti kita KKN masuk di bulan Juli, Agustus, otomatis ini kita sudah mulai masuk pada tahap pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan dari APBDes itu sendiri. Nah, ada di sesi perencanaan ini ada RPJMDes yang berlaku selama 6 tahunan dan juga RKPDes, itu rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun oleh kepala desa beserta jajaran dan juga dengan BPD yang tentu harapan kita ini bisa betul-betul mengeksekusi daripada visi dan juga misi desa itu sendiri. Lanjut. Selanjutnya pengelolaan keuangan desa ini penting sekali, menjadi bagian penting rekan-rekan yang khusus untuk tema penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Salah satu hal krusial yang menjadi penting di sini adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Jadi seluruh proses dikelola oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang berwenang. Nah, pelaksanaan ini mulai mencakup dari sisi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, ini yang sekarang berjalan, ini mungkin jika nanti masuk di bulan Juli, maka akan bergulir dana desa, kita sudah bergeser di tahap kedua. Ada evaluasi kami dari provinsi, masih beberapa desa yang sampai dengan sekarang belum merealisasikan dana desanya. Ini juga nanti menjadi bahan salah satu fokus juga bagi rekan-rekan mahasiswa untuk dapat mengamati apakah ada hambatan, apakah ada kendala, dan apakah juga ada solusi yang bisa dibantu nanti dikomunikasikan. Karena nanti pada pelaksanaan KKN ini juga kami di PMPD Kalimantan Timur juga telah berkoordinasi, tadi Pak Direktur hadir dari Kemendes, kami memohon dukungan juga dari pendamping desa dari seluruh lokus untuk bisa ikut terlibat. Kami juga memohon juga dukungan dari pihak kepolisian dan juga TNI untuk bisa ikut terlibat, karena di desa ada Babinsa, Babin Kamtimas yang nantinya akan juga mendorong, membantu kelancaran pelaksanaan di lapangan. Oke, lanjut. Next. Ya, desa ini rekan-rekan sekalian memiliki 7 sumber pembiayaan. Jadi desa itu tidak hanya bergantung pada alokasi APBN dalam bentuk dana desa, tetapi desa juga mendapatkan PADes, pendapatan asli desa. Nanti boleh
dianalisis, dibantu desa-desa mana yang memiliki potensi tetapi PADES-nya belum maksimal, itu bisa disupport nantinya agar nantinya PADES ini betul-betul bisa maksimal dengan potensi yang ada. Begitu juga dengan selain daripada dana desa, ada juga alokasi dana desa ini dari kabupaten. Dukungan dari kabupaten, ada juga bantuan keuangan spesifik baik itu dari kabupaten maupun provinsi, hibah dan sumbangan serta pendapatan lain-lain desa yang sah. Nah, termasuk bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Nah, ini tentu dengan banyaknya sumber pembiayaan, tentu sangat memungkinkan desa untuk mengembangkan kemampuan dalam mendorong pencapaian target-target dan juga tadi goals utamanya adalah mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Oke, lanjut. Nah, tentu hal yang sangat krusial sekarang menjadi salah satu fokus dari penyelenggaraan administrasi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Di sini pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Maka papan informasi APBDes di beberapa tempat strategis, musyawarah desa, serta website dan laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu indikator keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa itu sendiri. Dari APBDes ini menjadi salah satu parameter nanti dari kita sangat berharap nantinya jika masih ada yang belum maksimal bisa didorong, bisa dibantu dan juga jika mungkin ada kendala terkait dengan pemanfaatan digital mungkin bisa dibantu juga dari mahasiswa untuk bisa menyempurnakan pelaksanaan di desa-desa yang artinya dengan kehadiran mahasiswa desa-desa semakin modern, semakin mampu melaksanakan era digital sekarang ini. Lanjut. Nah, tentu rekan-rekan sekalian, partisipasi masyarakat itu menjadi hal yang penting sekali. Banyak sekali pembangunan-pembangunan yang bisa dicapai meskipun minim biaya, bisa diselesaikan dengan partisipasi masyarakat. Misalnya saja ketika anggaran terbatas, penyelesaian akses jalan pertanian di desa itu bisa mampu diselesaikan dengan partisipasi seluruh masyarakat. Tentunya menjadi hal penting bagaimana pemerintah desa itu mampu menggerakkan masyarakat. Nah, ini juga nanti ketika kehadiran rekan-rekan mahasiswa di lokus di desa-desa tadi, bagaimana mengajak keterlibatan warga berpartisipasi, yang mungkin pasif kurang terlalu paham dengan program desa bisa dibantu komunikasi, bisa diarahkan, sekaligus bisa juga diberikan nantinya jika ada tema-tema unggulan lain yang beririsan bisa diinisiasi untuk pembentukan kelompok-kelompok masyarakat. Yang kalau tadi dibahas dari Dinas Lingkungan Hidup ada pengolahan sampah, yang belum ada pengolahan sampahnya bisa diinisiasi. Yang tidak ada alat pengolah sampahnya, ketika ada perusahaan-perusahaan memungkinkan untuk mensupport bisa dengan CSR-nya dibantu komunikasi agar nantinya program-program itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dari beberapa hal tadi tentu harapan kita partisipasi ini mulai dari bisa masuk dari musyawarah desa dengan penyampaian aspirasinya yang membangun, pengawasan pembangunan yang sudah dalam proses masyarakat bisa langsung terlibat, serta tentunya gotong royong dan pemberdayaan lainnya yang bisa dimaksimalkan. Terlebih kita melihat bahwa program-program yang menyasar desa ini banyak bersinggungan dengan seluruh masyarakat di desa, sehingga tentu penting sekali bagaimana masyarakat desa bisa saling support untuk bisa mewujudkan capaian daripada program-program yang ada di desa. Oke, lanjut. Nah, di sini rekan-rekan sekalian tantangan tata kelola pemerintahan desa. Ya, yang pertama tentu adalah kita tahu bahwa di desa-desa tentu memiliki keterbatasan ya kapasitas SDM dari jumlah penduduk dan juga tingkat pendidikan ini juga tentu akan sedikit berbeda dengan perkotaan. Maka salah satu peran nanti ketika di lapangan adalah bagaimana juga mendorong meningkatkan kapasitas SDM dari sisi mensosialisasikan program-program unggulan maupun program umum yang akan dijalankan serta edukasi ya, bagi masyarakat itu sendiri. Yang kedua juga rendahnya literasi digital ini juga kita sangat berharap dapat ditingkatkan dengan adanya pelaksanaan KKN kolaborasi. Yang dulunya belum terbiasa menggunakan sistem digital ini sudah mulai bisa bermigrasi. Yang dulunya belum terbiasa melakukan usahanya melalui sistem digital nanti juga bisa didorong diamati dan juga dibantu nanti memaksimalkan pemasaran digital yang tentu mendorong hasil daripada pengembangan ekonomi masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat yang mungkin sekarang masih kurang partisipatif, masih agak cuek dengan program pembangunan desa, ini bisa didorong lebih baik lagi, serta risiko penyalahgunaan anggaran. Jadi masih ada beberapa kasus-kasus di desa ini yang terjadi penyimpangan anggaran, baik dana desa maupun yang lainnya, termasuk aset, ini juga dapat dibantu, jadi diperkuat pemahamannya dan juga didorong bagaimana masyarakat desa tentunya dari penyelenggara desa, pengelola desanya, dari pemerintahan desanya, dan juga masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi aktif, baik yang berperan dalam pengelolaannya maupun yang berperan dalam pengawasannya. Oke, lanjut. Strategi peningkatan tata kelola desa. Nah, ini ketika kita mengangkat tema umumnya adalah peningkatan tata kelola desa, tentu ada beberapa hal yang menjadi fokus utama dari rekan-rekan mahasiswa nanti selaku peserta KKN. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi aparatur. Nah, ini ada beberapa hal yang semoga dapat dideliver ya nantinya. Jika bisa dianalisis dari mungkin kita baru ketemu awal, kenal, lalu dianalisis kekurangannya, kapasitas di mananya. Jika ada hal-hal teknis yang nantinya perlu dipersiapkan, diberikan informasi yang lengkap pada aparatur desa nanti bisa dikoordinasikan baik ke kami di OPD
Yang kedua, penguatan fungsi BPD. Jadi di mana peran sebagai mitra pengawas pemerintah desa dalam penyusunan peraturan, pengawasan kinerja dan penampungan aspirasi masyarakat ini juga perlu didorong dan akselerasi. Nanti beberapa tentu harapan kita semoga dari rekan-rekan ketika pertama datang berkomunikasi bisa dikomunikasikan ya dengan BPD sejauh mana perannya dan mungkin kita sangat berharap dengan hadirnya KKN ini bisa mengharmonisasi bagi yang belum maksimal dan juga mendorong aktifnya BPD dalam ikut mengawal pembangunan di desa. Yang ketiga, digitalisasi pelayanan. Tentu era sekarang sudah hal yang lumrah bahwa sekarang sudah berbasis digital, apalagi didorong dengan program gratis internet desa yang sudah berjalan dari Dinas Kominfo. Ini harapan kita kehadiran masuk KKN bisa mendorong transisi atau shifting dari keterbiasaan manual ke digital yang nantinya sangat berharap ini bisa dijalankan dengan baik. Serta yang keempat tentu tidak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif masyarakat. Jadi peran mahasiswa di lapangan dengan melihat target yang harus diselesaikan, dengan mengacu pada tema unggulan dan tema umum yang ada, tentu sangat penting menganalisis peran dan juga mendorong aktifnya peran masyarakat dalam pelaksanaan KKN di lokasi masing-masing. Nah ini penting sekali mengamati karena di desa ini banyak karakteristik ya. Nanti kalau mungkin antara di Kubar tentu agak sedikit berbeda dengan di Kukar, begitu juga dengan di Kuta Timur atau di Bero dengan di Pasir. Maka penting sekali sebelum menggerakkan aktifkan masyarakat mensupport pelaksanaan KKN juga perlu mengamati karakteristiknya agar nantinya strateginya tepat untuk bisa menggerakkan dan mendorong pencapaian daripada target KKN ini. Oke, lanjut. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini saya juga sedikit menambahkan bahwa nanti dari seluruh lokasi KKN dari DPMPD akan menyampaikan informasi terkait indeks desa yang dari masing-masing desa nanti dapat diamati. Kehadiran masyarakat KKN tentu kita sangat berharap bisa mendorong peningkatan indeks desa, pencapaian indeks desa. Karena indeks desa ini adalah parameter yang mengukur keberhasilan pembangunan desa itu sendiri. Jadi ada 6 aspek indeks desa yang nantinya kita sangat berharap dari nanti data yang kita sampaikan dari masing-masing lokasi dapat menganalisis bekerja sama dengan pemerintah desanya dan seluruh stakeholder di sana untuk bisa dilibatkan. Dan tidak kalah penting eh, dari seluruh elemen di desa untuk bisa digerakkan mendukung baik itu target utama di KKN maupun target-target dari setiap program atau prioritas atau unggulan yang diampu atau diambil dari lokasi-lokasi itu untuk bisa dimaksimalkan menggerakkan. Nah di desa sendiri juga ada lembaga kemasyarakatan desa tadi kita lupa di paparan ada PKK, Posyandu, RT, LPM, Karang Taruna, dan juga lembaga yang lain kelembagaan seperti ada Pop Darwis, ada juga kelompok tani yang kita sangat berharap nanti ketika tema utama yang di desa itu terkait dengan wisata, maka silakan dimaksimalkan komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat tadi, termasuk Pop Darwisnya untuk bisa digerakkan. Menganalisis potensi, menganalisis permasalahan, sampai dengan pada solusi dan rencana tindak lanjut yang kita sangat berharap nanti kehadiran mahasiswa KKN betul-betul memiliki kesan yang baik di masyarakat, membekas dan akan selalu diingat bahwa kehadiran mahasiswa KKN di desa itu menjadi pembangkit semangat desa untuk mencapai perkembangan desa-desa menuju desa yang mandiri dan sejahtera. Mungkin demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Kami kembalikan pada moderator Ibu Mariani.